Bab 11, Alam Impian yang Ajaib Malam Itu. Mengetahui Nitian telah menderita terlalu banyak selama beberapa hari terakhir, Nikian meyakinkannya untuk tidur lebih awal. Lalu mengikuti Ni Donghai keluar dari kamar. Di tengah malam, Nitian masih tidak bisa tidur. Dia duduk di tempat tidurnya dan mulai berlatih mantra pemurnian Ki. Menyerap Ki spiritual surga dan bumi untuk meningkatkan kultivasinya. Saat Nitian memulai latihan pernapasannya, untayan Ki spiritual samar di sekitarnya diserap dan disalurkan ke laut spiritual dantiannya. Semua kesadarannya terkonsentrasi ke dalam. Nitian dapat dengan jelas merasakan beberapa perubahan saat untayan Ki spiritual memasuki dantiannya. Sebelumnya, ketika dia berlatih mantra pemurnian Ki, dia akan menemukan bahwa sebagian besar Ki spiritual tersebar dan menghilang ke dalam daging dan anggota tubuhnya alih-alih berkumpul di dantiannya. Tapi kali ini, sepertinya daging dan organ dalamnya telah menyerap kekuatan yang cukup, dan dengan demikian tidak secara paksa mengambil Ki spiritual yang telah dibawa ke dalam tubuhnya. Saat dia fokus berlatih kultivasi, dia samar-samar bisa mendengar suara daging dan darahnya yang bersorak. Ini aneh. Dia merasa bingung, dan mengarahkan kesadaran spiritualnya ke daging dan darahnya, bukan dantiannya. Di sana, dia merasakan aura aneh yang merenung, yang diam-diam mulai bersinar. Dalam sepersekian detik, jiwanya tampak terseret paksa ke dalam darahnya, dan pikirannya menjadi semakin kabur. Ledakan. Setelah suara gemuruh, Nitian, yang awalnya berada di tengah kultivasi, tiba-tiba jatuh ke alam mimpi kuno. Itu adalah dunia yang sama sekali tidak dikenal, tempat yang berkembang dengan pohon-pohon kuno dan puncak gunung yang menjulang tinggi ke awan. Di langit yang jauh ada kekosongan di mana sosok raksasa dan menakutkan hanya terlihat sebagian. Sekelompok raksasa membawa batang pohon raksasa berwarna hitam pekat yang panjangnya ratusan meter di pundak mereka. Mereka melangkah dengan kepala terangkat tinggi. Saat mereka menyanyikan lagu-lagu kuno yang sunyi satu sama lain, seekor ular besar dengan sisik perak berkilau melilit gunung yang tingginya ribuan meter. Sepintas, sepertinya ular itu benar-benar bagian dari gunung. Ular besar itu menghirup energi spiritual dan mandi dalam cahaya bulan yang cerah dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menggantung tinggi di langit. Aura bulan dan bintang yang cerah dan berkilau mengalir ke atas ular seperti sungai, lalu meleleh ke tubuh raksasanya. Lebih jauh di langit, sebuah istana indah terletak di antara awan tebal dan kilatan petir. Dari kedalaman bumi terdengar suara geraman marah. Tiba-tiba, bumi retak terbuka, menciptakan parit tanpa dasar. Asap ungu tua, penuh dengan hantu dan roh jahat, membubung dari dasar parit. Satu persatu, sekelompok sosok manusia di cakrawala yang jauh meluncurkan diri ke langit. Masing-masing dari mereka memiliki sepasang sayap abu-abu besar, satu kepakan yang dapat mendorong mereka ratusan kilometer. Satu gambar yang luar biasa demi satu melintas di depan Nitian dalam mimpinya. Sepertinya Nitian telah ditarik ke dunia kuno yang misterius dan melihat keajaiban di surga dan bumi ini sebagai penonton. Siapa? Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Nitian dengan keras terbangun dari mimpinya dan mulai terengah-engah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia merasa sangat lelah secara fisik sehingga dia hampir tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Mimpi yang ajaib, sungguh dunia yang luar biasa. Dia menatap nyala lilin yang berkelap-kelip. Matanya berkilauan seperti bintang yang terang. Pada saat yang sama, wajahnya menunjukkan ekspresi aspirasi dan kegembiraan yang tak tertandingi. Dia tidak pernah merasakan kantuk sedikit pun malam itu, seolah-olah dia benar-benar terpesona oleh mimpi itu dan enggan untuk berhenti memikirkannya. Ketika malam telah berlalu dan ayam jantan berkokok menandakan dimulainya pagi, akhirnya dia tiba-tiba mengalami kelelahan dan tertidur lelap. Pagi-pagi sekali, Ni Donghai mengumpulkan semua tetua klan Ni di aula pertemuan. Di bawah kehadiran semua anggota klan langsung dan diperpanjang, dia menyatakan bahwa dia tidak lagi energi seperti sebelumnya. Dan dengan demikian akan pensiun dari posisinya sebagai kepala klan. Kakak sulung, kamu bisa mempercayaiku, kata Ni Beichuan dengan sangat percaya diri. Di bawah perintahku,
Klan Ni pasti akan kembali ke puncaknya. Saya percaya Anda mampu mencapai itu, kata Ni Donghai dengan anggukan kepalanya. Lalu dia perlahan berjalan keluar dari aula pertemuan di bawah tatapan seluruh klan. Ayah, melihatnya keluar dari aula, Ni Qian ingin menghiburnya. Tetapi menahannya setelah beberapa saat berpikir. Dia bisa melihat keengganan intens di mata Ni Donghai saat dia meninggalkan aula. Setelah disiksa oleh kondisinya selama bertahun-tahun, Ni Donghai telah kehilangan tubuhnya yang agung dan kuat. Sekarang dia telah mengundurkan diri dari posisi ketua klan. Sepertinya dia tiba-tiba menua beberapa tahun dan menjadi sangat tidak bersemangat dan lemah. Saya baik-baik saja, jangan khawatir. Ni Donghai memaksakan senyum di wajahnya. Hatiku lelah. Para tetua klan itu sudah lama kehilangan kesabarannya denganku. Jika saya terus memonopoli posisi, itu hanya akan membawa kita lebih banyak masalah. Ini bagus. Aku akan menghabiskan seluruh energiku untuk Ni Tian. Saya hanya berharap Ni Tian dapat memenangkan hati Sekte Cloud Soaring dan diterima sebelum saya mati. Itu akan menjadi keinginan boros terakhirku. Di dalam aula, banyak anggota klan Ni berteriak untuk memberi selamat kepada Ni Beichuan. Mendengarkan tawa bangga Ni Beichuan dan sanjungan dari para tetua klan, Ni Qian menjadi semakin kesal dan berbisik pada dirinya sendiri. Setiap tetua klan ini memperlakukan ayah dengan cara yang sama persis sebelum dia terluka. Waktu telah berubah. Sekarang ayah telah mengundurkan diri. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang mau menghiburnya. Ni Donghai menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Begitulah hidup. Aku sudah melihatnya. Ketika Anda kuat, orang-orang secara alami berkumpul di sekitar Anda. Begitu Anda kehilangan kekuatan, orang-orang akan langsung menjauhkan diri dari Anda, dengan burung menjadi satu-satunya pengunjung Anda. Ayo, lupakan mereka. Ayo pergi melihat Ni Tian. Aku hanya berharap Ni Tian bisa membuat sesuatu dari dirinya sendiri, kata Ni Qian dengan getir. Dia jelas mengerti bahwa Ni Donghai telah menaruh semua harapannya pada Ni Tian. Jika Ni Tian mampu menampilkan bakat luar biasa dalam kultivasinya di masa depan, mungkin Ni Donghai mendapatkan kembali harapannya. Meskipun tidak mungkin baginya untuk membuat lebih banyak prestasi dalam kultivasinya sendiri. Selama dia bisa melihat Ni Tian menjadi lebih kuat setiap hari, Ni Donghai mungkin bisa bertahan pada kehidupan yang layak. Ni Tian sekarang adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan secara mental. Ketika Ni Donghai dan Ni Qian sampai ke kamar Ni Tian, mereka menemukan bahwa dengkuran Ni Tian membelah langit, dan dia tertidur lelap. Dia sangat menderita selama beberapa hari terakhir, kata Ni Donghai pelan. Menatap Ni Tian dengan penuh perhatian. Anak itu telah melalui banyak hal. Jangan membangunkannya. Tentu, kata Ni Qian dengan hati yang sakit. Saat langit malam berangsur-angsur menjadi gelap, Huamu muncul, seperti yang telah mereka sepakati. Bapak, Hua, kata Ni Donghai dengan hormat, tong dan air panas sudah siap. Tolong kerjakan sihirmu dan singkirkan penyakit anak itu. Tentu saja, Huamu mengangguk. Kamu boleh mengosongkan kamar sekarang. Tidak perlu membangunkannya. Ni Donghai dan Ni Qian berjalan keluar seperti yang diperintahkan, seperti hari sebelumnya, dan diam-diam menunggu di luar ruangan. Setelah mereka pergi, Huamu mengulangi tindakannya dari hari sebelumnya. Dia mengambil botol dan toples dari peti obat kecilnya, lalu menuangkan minuman obat ke dalam tong penuh air panas. Semuanya diatur dan siap. Dia mengambil Ni Tian yang sedang tidur lagi dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tong. Begitu Ni Tian tenggelam ke dalam air panas, itu langsung mencapai titik didihnya dan mulai mendidih lagi. Seluruh tubuh Ni Tian menjadi merah seperti udang yang dimasak dan sekali lagi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun dan mulai berteriak kesakitan. Yang aneh adalah meskipun dia tidak demam hari ini, saat dia memasuki tong kayu, dia tetap kehilangan kesadaran. Huamu memanggil perisai untuk melindungi suara, lalu diam-diam mengamati Ni Tian. Matanya berkedip-kedip dengan api hijau hantu. Pada saat air keruh di dalam tong menjadi jernih kembali, ekspresi Huamu telah kembali normal dan perisai cahaya menghilang. Secara bertahap, Ni Tian bangun.
Saat Nitian membuka matanya, dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, tanpa sedikit pun kelelahan. Terima kasih, Tuan Hua. Huamu menganggukkan kepalanya. Aku akan kembali besok. Kemudian dia memanggul peti obatnya dan berjalan langsung keluar dari klan Ni, tanpa menanggapi sama sekali ucapan terima kasih yang diberikan oleh Ni Donghai dan Nikian. Di hari-hari berikutnya, Nitian berlatih kultivasi setiap malam, dan setiap malam dia jatuh ke alam mimpi misterius itu. Di dunia yang tidak dikenal itu, Nitian akan mengamati semua jenis keajaiban yang tak terbayangkan. Setiap kali dia bangun, dia selalu kehabisan kekuatan, namun hanya saat fajar dia bisa tertidur lagi. Sementara itu, Huamu datang setiap malam pada waktu yang disepakati dan membuat Nitian merasakan sakit yang luar biasa dengan ramuan obat ajaibnya. Waktu berlalu, dan segera itu adalah hari terakhir. Nitian melompat keluar dari tong air yang sekarang jernih, seluruh tubuhnya merah, dan dengan hormat mengucapkan terima kasih kepada Huamu. Ekspresi tenang, Mu Hua bertanya, "Apakah kamu bermimpi akhir-akhir ini? Bagaimana kamu tahu?" Seru Nitian. Huamu merenungkan sesuatu sejenak, dan kemudian merendahkan suaranya. "Aku tahu asal mula penyakit anehmu. Tetapi Anda tidak boleh membicarakan masalah ini kepada siapapun, bahkan kakek atau bibi Anda sekalipun." "Mengapa?" Nitian bertanya, bingung. "Jangan tanya kenapa," jawab Huamu dengan wajah datar. "Selama kamu berjanji padaku, aku akan memberimu pil obat yang dapat menjamin kakekmu 10 tahun lagi hidup." Nitian segera setuju. Sepakat, dia tidak perlu mendengarnya dari orang lain. Hanya dengan melihat keadaan Ni Donghai saat ini, dia tahu bahwa Ni Donghai tidak punya banyak waktu untuk hidup. Kesehatan Ni Donghai yang memburuk selalu menjadi perhatian terbesarnya. Nitian telah berjanji pada dirinya sendiri sejak lama bahwa begitu dia menjadi kuat dan kuat, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menemukan obat terbaik yang dapat membantu Ni Donghai. "Kamu harus mengerti bahwa pil obat tidak akan menyembuhkan kakekmu," Huamu menjelaskan. "Itu hanya akan memperpanjang hidupnya." "Saya mengerti." Nitian mengambil napas dalam-dalam saat dia mengepalkan tinjunya dan dengan sungguh-sungguh berkata, 10 tahun. "Saya akan mengerahkan semua upaya saya untuk membantunya menjadi lebih baik dalam 10 tahun. Kamu memiliki tekad seperti itu." "Baik sekali." Huamu mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk pundak Nitian, sebelum dia berkata dengan dalam, "Kita akan bertemu lagi." Bab 12, Sifat Manusia yang Tidak Tetap. Kakek, Tuan Hua telah meninggalkan kami pil obat, yang konon bisa memberimu 10 tahun lagi kehidupan. Nitian menyerahkan pil obat hijau tua kepada Ni Donghai. "Apa?" seru Nikian. Bersemangat, dia berbalik dan bergegas keluar, berharap bisa menyusul Huamu dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, Huamu tidak bisa ditemukan. "Pil obat yang bisa memperpanjang hidupku 10 tahun? Ni Donghai juga sedikit bersorak. Dia mengambil pil dari tangan Nitian, menghirup aroma obat yang kuat. "Jika ini benar, nilai pil obat ini saja akan jauh melampaui nilai hadiah yang telah kita bayarkan kepadanya." Nikian terkejut sekaligus senang. "Mengapa Tuan Huamu membuat kesepakatan yang tidak menguntungkan dengan kita? Siapa dia?" Dia berkata. Nitian ragu-ragu dan mengarang kebohongan putih. "Bahwa aku dan dia ditakdirkan untuk bertemu." "Ditakdirkan?" Ni Donghai sebentar mengerutkan kening. "Aneh sekali, Anda berdua tinggal di sini. Aku akan pergi mencarinya di kota. Tidak peduli apa. Saya ingin berterima kasih padanya secara pribadi. Dia terlalu baik pada kita berdua." Karena itu, Ni Donghai mengambil inisiatif dan pergi dengan pil obat di tangan. Sayangnya, setelah mencari di kota awan hitam selama 2 hari berturut-turut, dia tidak dapat menemukan jejak Huamu. Sepertinya Huamu menghilang ke udara tipis. Dengan cara yang sama dia muncul entah dari mana di tempat pertama. Ni Donghai awalnya curiga dan mengamati Nitian selama beberapa hari. Melihat bahwa dia tidak lagi demam tinggi, Ni Donghai benar-benar yakin bahwa Huamu tidak memiliki motif jahat. Dia juga percaya bahwa pil obat yang ditinggalkan Huamu kemungkinan besar tidak akan menyakitinya. Karena itu,
Dia menenangkan pikirannya dan mengonsumsi pil obat yang tidak disebutkan namanya. Pada saat berikutnya, dia merasa bahwa semangat dan energinya memang meningkat secara signifikan. Sekarang Nitian telah pulih dari demam, setiap kali dia berkultivasi menggunakan mantra pemurnian Ki. Dia bisa dengan jelas merasakan Ki spiritual surga dan bumi yang dia salurkan ke tubuhnya tidak lagi terus mengalir ke darah, otot, dan tulangnya. Rupanya tubuhnya yang kuat telah menyerap kekuatan yang cukup dan tidak lagi membutuhkan nutrisi tambahan untuk tumbuh. 3 bulan kemudian, Nitian akhirnya berhasil menembus level ketiga Ki Refining. Setelah terjebak di level ketiga begitu lama, dia berhasil memasuki level keempat Ki Refining. Sementara itu, hampir ulang tahun ke-11 Nitian. Hari-hari ini, Nitian tidak lagi pergi ke alun-alun untuk berlatih di pagi hari untuk menghindari masalah bagi kakeknya atau terlibat dalam konflik baru sendiri. Sebagian besar waktu, dia akan berlatih keras di kamarnya sendiri, dan kadang-kadang berjalan-jalan di kota awan hitam dengan bibinya Nikian. Suatu pagi, dia mendengar keributan keras datang dari alun-alun ketika dia berkultivasi sendiri. Keributan tumbuh begitu keras sehingga dia tidak bisa fokus pada kultivasinya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan godaan dan berjalan ke alun-alun. Saat dia mendekat, dia melihat banyak tetua klan Ni berkumpul di alun-alun. Masing-masing dari mereka berseri-seri dengan sukacita. Seolah-olah itu adalah festival tahun baru. Wu Tao, yang bertanggung jawab untuk mengajar anak-anak klan Ni, juga memiliki senyum tulus di wajahnya saat dia terus mengulangi kalimat yang sama berulang-ulang. Nitian telah berhasil menembus ke tingkat ke-9 Ki Refining. 14 tahun, pemurnian Ki tingkat ke-9, Nitian juga terkejut, dan diam-diam merasa senang untuk Nitian. Meskipun dia tidak dekat dengan Nitian, pada banyak kesempatan di mana dia memiliki konflik dengan Nihong atau Niyuan, Nitian telah berpihak pada keadilan, tidak seperti anggota klan lainnya, yang hanya mendukung dan melindungi Nihong dan Niyuan. Untuk alasan itu, dia sebenarnya diam-diam sangat memikirkan Nitian, meskipun mereka bukan teman baik. Mengetahui Nitian telah mencapai tingkat ke-9 Ki Refining pada usia 14 tahun, Nitian dengan tulus senang untuknya. Dia tahu betul bahwa anak-anak muda dari klan Ni yang bisa mencapai tingkat ke-9 Ki Refining sebelum usia 15 tahun. Dan karena itu memiliki kesempatan untuk mengejar kultivasi mereka di Sekte Cloud Soaring. Semuanya adalah elit yang luar biasa. 2 kakak laki-laki Nihong, Nihan dan Nitai. Keduanya menunjukkan bakat luar biasa ketika mereka masih muda, dan telah membuat keuntungan besar setelah konvensi undian mereka. Namun, Nitai gagal mencapai level ke-9 Ki Refining pada usia 15 tahun, dan dengan demikian ditolak oleh Sekte Cloud Soaring. Hanya kakak tertuanya, Nihan, yang berhasil menembus ke tingkat ke-9 ketika dia berusia tepat 15 tahun dan menjadi murid Sekte Cloud Soaring. Menurut rumor, Nihan melakukannya dengan cukup baik setelah menghabiskan beberapa tahun di Sekte Cloud Soaring. Sebenarnya, sejumlah orang di Sekte Cloud Soaring percaya dia akan memiliki masa depan yang cerah. Ni Beichuan bisa mendapatkan dukungan dari tetua klan Ni dan berhasil sebagai ketua klan karena beberapa alasan. Selain fakta bahwa Ni Donghai terluka dan basis kultivasinya terus menurun, Nihan juga merupakan faktor yang sangat penting. Luar biasa, kerja bagus. Ni Beichuan berdiri di antara kerumunan dan melemparkan pandangan menghargai pada Nitian. Lalu berkata dengan suara keras, "Aku sudah memberitahu kalian semua bahwa sejak aku menjadi kepala klan, aku akan berusaha keras untuk membuat Ni klan hebat lagi." Nitian mampu membuat terobosan seperti itu dan menjadi murid Sekte Cloud Soaring adalah pertanda baik bahwa klan kita sedang menuju kemakmuran. Sejumlah besar anggota klan Ni memberi selamat kepada Ni Beichuan, wajah mereka penuh senyum. Seolah-olah itu adalah jasanya yang berjasa yang mengakibatkan Nitian mencapai tingkat ke-9 Ki Refining. Haha, itu semua karena ketua klan. Saat Anda mengambil alih, Nitian berhasil mencapai tingkat ke-9 Ki Refining. Jelas, kamu adalah alasan mengapa klan Ni berkembang. Di tanganmu, klan Ni benar-benar akan mencapai ketinggian baru dan menghancurkan klan Yun dan klan An dalam waktu dekat.
Petik 2. Berada di tengah alun-alun, Nixian juga dikelilingi oleh orang-orang yang memberi selamat padanya. Namun, dia tetap tenang dan tidak melakukan apapun selain dengan sopan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tidak terlihat sangat bersemangat. Ni Beichuan, bagaimanapun, terus berusaha untuk memenangkan hati orang-orang. Nixian, meskipun kamu berasal dari cabang besar klan kami, karena kesuksesanmu, ibu dan adik perempuanmu akan pindah ke rumah klan Ni, efektif segera. Anda hanya perlu berkonsentrasi pada kultivasi Anda di Sekte Cloud Soaring. Berkenaan dengan hal-hal lain, Anda tidak perlu membebani diri sendiri, karena saya pribadi akan membuat semua pengaturan yang sesuai. Nixian memiliki seorang ibu dan seorang adik perempuan. Berasal dari cabang dan wanita yang diperluas, mereka secara teknis seharusnya tidak memiliki hak untuk tinggal di rumah klan Ni. Terima kasih banyak, Ketua Klan, kata Nixian lembut. Sama-sama. Anda telah mendapatkannya. Ni Beichuan memenuhi wajahnya dengan senyuman. Saya sudah memberitahu Sekte Cloud Soaring tentang terobosan sukses Anda ke tingkat ke-9 Ki Refining. Di sore hari, kakak tertuamu Nihan, bersama dengan orang lain dari Sekte Cloud Soaring, akan membawamu ke Sekte Cloud Soaring. Setelah Anda tiba di sana, yang harus Anda lakukan adalah mengikuti Nihan. Dia sudah membuat semua pengaturan untukmu. Aku mengerti, Nixian mengangguk. Nixian berdiri sendiri di sudut alun-alun saat dia melihat Nixian, yang dipuji oleh semua orang, dan Ni Beichuan, yang bangga dan penuh ambisi. Pada saat itu, Nixian membuat janji pada dirinya sendiri. Penyempurnaan Ki tingkat ke-9, orang-orang dari Sekte Cloud Soaring akan membawaku ke gunung mereka juga, suatu hari nanti. Pada titik tertentu, Nixian muncul di sebelahnya. Mengapa kamu di sini? Katanya pelan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda ingin masuk Sekte Cloud Soaring, Anda harus bekerja ekstra keras. Anda hampir 11. Meskipun Anda telah membuat terobosan baru-baru ini, Anda baru mencapai level ke-4. Anda tidak dapat membuang terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang tidak relevan. Bibi, aku akan menyusul di masa depan. Jawabnya, penuh percaya diri. Bagus sekali kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu. Nixian tersenyum. Kamu sudah terganggu. Ini akan sangat bising di klan Ni hari ini. Orang-orang seperti kita, yang tidak diterima di sini, seharusnya tidak tinggal di klan dan merusak pemandangan. Ayo, kita jalan-jalan di kota. Baik, Nixian mengangguk patuh. Kemudian dia mengikuti Nixian keluar dari klan Ni. Mereka makan siang di sebuah restoran di Black Cloud City, dan kemudian di sore hari, mereka pergi ke toko perhiasan terbesar di kota untuk membeli beberapa perhiasan dan aksesoris. Saat Nixian dan Nixian berjalan keluar dari toko perhiasan, suara tajam dan kejam dari seorang wanita memasuki telinga mereka. Yo, bukankah ini kakak perempuan tertua klan Ni yang telah diceraikan oleh suamiku Ziguo? Persepsi tajam Nixian memungkinkan dia untuk menyadari bahwa Nixian menggigil setelah mendengar kata-kata itu. Nixian menelusuri sumber suara dan menemukan seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak laki-laki seusianya berjalan ke arah mereka. Jelas, mereka berencana untuk memasuki toko perhiasan yang sama. Pria itu berpakaian putih, dan wajahnya seperti sepotong batu giok yang hangat. Penampilannya secara keseluruhan agak elegan dan tampan. Wanita itu menggulung rambut panjangnya dan mengenakan rok hijau yang sangat pas. Dia tampak anggun dan luar biasa, dengan wajah secantik bunga. Anak laki-laki, yang tangannya dipegang oleh pasangan itu, tampaknya mewarisi jasa dari kedua orang tuanya. Meskipun masih sangat muda, dia sudah sangat tampan. Pria itu tampak sedikit bersalah ketika dia melihat itu adalah Nixian, dan dia mencoba menarik istrinya pergi. Apa terburu-buru, kata wanita muda, memelototi pria itu. Apa? Jangan bilang kalau kamu masih punya perasaan padanya. Hentikan omong kosong itu, balas pria itu. Itulah yang saya pikir. Wanita itu mendengus dan fokus pada Nixian lagi. Setelah tertawa mengejek, dia berkata, kamu adalah kakak perempuan tertua klan Ni, tapi aku mendengar bahwa ayahmu telah kehilangan posisinya sebagai kepala klan.
Kenapa kamu masih punya uang untuk berbelanja perhiasan? Hei, permata berharga apa yang telah Anda beli? Bisakah saya mendapat kehormatan untuk melihatnya? Bibi, apakah mereka? Kata Ni Tian dengan marah. Dia bukan anak kecil lagi. Meskipun Ni Donghai maupun Ni Qian tidak menjelaskan secara spesifik, dia telah mendengar banyak rumor dan gosip dari anggota klan lain tentang apa yang terjadi pada bibinya, Ni Qian. Sama seperti klan Ni dan klan An, klan Yun adalah klan besar di kota Awan Hitam. Klan Yun dan klan Ni pernah dekat. Karena itu, kedua keluarga memutuskan untuk mengatur pernikahan demi keuntungan bersama dan meminta Ni Qian menikahi Yun Ziguo dari klan Yun. Namun, pernikahan mereka tidak bertahan lama, karena Yun Ziguo bertemu Yuan Qiuying saat bepergian. Yuan Qiuying adalah putri dari kepala klan Yuan, klan paling kuat di kota Batu Frost, yang jauh lebih kuat dari klan Ni. Karena kasih sayang agresif Yuan Qiuying dan dorongan rahasia dari klan Yun, Yuan Qiuying akhirnya menjadi istri Yun Ziguo. Istri asli Yun Ziguo, Ni Qian, dijebak karena kejahatan yang tidak dia lakukan dan mereka bercerai. Itu adalah penghinaan total bagi klan Ni. Marah, Ni Donghai telah memaksa masuk ke klan Yun karena masalah ini. Tetapi sangat terluka oleh ahli kuat dari klan Yun dan klan Yuan. Setelah itu, dia tidak pernah bisa pulih dari cederanya. Kedua klan didukung oleh sekte prajurit Qi yang sangat kuat, sehingga bahkan sekte Cloud Soaring tidak mau berperang untuk klan Ni. Akhirnya, klan Ni dengan enggan menelan hasil pahit. Meskipun Yuan Qiuying telah berhasil memaksa Ni Qian menyingkir, dia masih tidak bisa melepaskan masa lalu Yun Ziguo dan Ni Qian. Setiap kali dia bertemu Ni Qian, dia akan mengejek dan mengejeknya, tanpa pernah mengucapkan sepatah kata pun yang menyenangkan. Ni Qian meraih lengan Ni Tian dan mencoba menariknya menjauh dari Yuan Qiuying. Abaikan mereka. Ayo pergi. Aku tidak akan pergi, kata Ni Tian. Berdiri di sana tidak bergerak seperti tombak besi yang ditanam